setiap hari. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Oke, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan saat malam hari ini.
yang saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan, teman-teman pelayan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya memberikan tema renungan bagi kita semua adalah biarlah roh kita terus menyala bagi Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang mau bermain pisau atau api, pasti kita akan larang ya. Jangan pegang pisau, jangan main api, karena kalau pegang pisau pasti akan luka, atau main api pasti akan terbakar. Jadi saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa di sini dikatakan bahwa roh yang menyala-nyala itu sama dengan suatu keinginan yang membara atau keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh. Roh yang menyala-nyala itu sama dengan satu keinginan yang membara, keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh yang menyala-nyala juga disebut dengan passion, yang artinya sama dengan semangat atau kegairahan atau keinginan yang kuat ya. Jadi passion itu sama dengan semangat yang mengalir sebuah energi ke dalam hidup kita sehingga dapat terus bekerja tanpa mengenal lelah. Jadi kalau passion itu dia mengalir, semangat, gairah itu mengalir dalam hidup kita, kita tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa capek ya, tidak akan. Kalau passion itu mengalir ya, dia mengalir di dalam kehidupan kita, semangat. Jadi itu merupakan satu energi yang mengalir dalam hidup kita sehingga dapat terus bekerja tanpa kita mengenal lelah. Jadi passion itu sama dengan semangat yang ini firman Tuhan saat malam hari ini yang kita belajar dari Paulus yang tidak pernah kendor atau lemah dalam melayani Tuhan. Paulus itu adalah seorang pejuang yang terus tanpa sedikit pun menghiraukan nyawanya. Dia terus melayani Tuhan tanpa dia menghiraukan nyawanya sendiri. Jadi passion itu ada di dalam dirinya Paulus ya. Ada di dalam dirinya Paulus, semangat, gairah ya, ada di dalam dirinya Paulus sehingga Paulus itu tidak pernah merasa lemah, tidak pernah kendor dalam dia melayani Tuhan. Nah, mengapa Paulus tidak pernah kendor? Karena ia fokus kepada panggilannya ya. Jadi dia hanya fokus kepada panggilan, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi itu Paulus dia fokus kepada panggilan. Jadi teman-teman pelayan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman pelayanan yang luar biasa diberkati Tuhan. Fokus Paulus itu adalah panggilan, yaitu dia ingin menjadi seorang pelayan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu fokusnya Paulus. Dia hanya fokus kepada panggilannya dia. Panggilannya dia adalah dia ingin menjadi seorang pelayan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika satu saat kita berhenti untuk melayani, orang akan terus mengingat setiap pelayanannya kita. Nah, itu alangkah indah dan bahagianya ya. Jadi kita berbahagia dan sangat bangga kita menjadi pelayan-pelayanan Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ada sebagian orang yang awalnya melayani Tuhan itu begitu antusias, menggebu-gebu, bahkan dia tidak pernah patah semangat untuk melayani Tuhan ya. Tapi lambat laut, lama-kelamaan semangatnya itu mulai kendor. Bahkan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi luntur, bahkan alasan dipakai untuk menolak secara halus tugas yang diberikan kepadanya. Diberi pelayanan, mulai menolak secara halus dan lain sebagainya. Tetapi pada komitmen awalnya begitu semangat, begitu menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan berbagai
kesibukan, tanggung komitmen yang kuat, sulit bagi kita untuk bertahan lama dalam melayani Tuhan. Apalagi jika kita ditambah pekerjaan, ditambah beban, bahkan ditambah dengan berbagai tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Kalau komitmen itu kita tidak pegang kuat-kuat, maka lama-kelamaan kita akan menjadi lemah ya teman-teman. Lama-kelamaan kita akan menjadi lemah, bahkan api itu lama-kelamaan akan pudar ya, padam. Jadi saat malam hari ini marilah kita sama-sama ya, kita sama-sama pegang komitmen, bahkan kita sama-sama pegang panggilan kita, sehingga kita terus setia ya, setia untuk melayani Tuhan. Kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, bahkan kita percaya bahwa seperti dikatakan Rasul Paulus bahwa jeripaya kita tidak akan sia-sia. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Jadi biarlah saat malam hari ini kita mau fokus ya, kita mau fokus kepada panggilannya kita. Kita mau fokus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa dia hanya fokus kepada panggilan. Dia ingin menjadi seorang pelayan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan ya, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah malam hari ini ada passion ya, passion itu ada di dalam diri kita. Sama-sama, Tuhan, berikan hatimu buat Indonesia malam hari ini. Apa yang kau lihat terjadi di Indonesia, mari katakan malam hari ini. Kembalikan kepadamu. Oh ini doa kami, kau pulihkan gak apa-apa. Ada pengampunan bangsa kami yang pulihkan. Negara kami kuat, negara kami diberkati, Indonesia dilawan, Indonesia mengalami kegerakan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan yang dihadapi bangsa kami ada solusi. Diberikan hikmat kepada pemimpin kami, melalui Bapak Presiden Jokowi, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai dengan semua jajaran-jajaran pemerintahan yang ada. Kami doa sampai tingkat kepala desa Tuhan yang ada di desa, kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada lawatan Tuhan terjadi, ada kemenangan Tuhan terjadi, sehingga Tuhan apapun yang sedang dialami bangsa ini, krisis demi krisis yang ada, pertumbuhan perekonomian Tuhan, bahkan berbagai kasus yang sedang dikerjakan hari-hari ini, kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasih-Mu, kami minta belas kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kota kami Banggai Laut dilawat oleh Tuhan, Banggai Laut dipulihkan, pemerintahannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan sedang dinyatakan buat Banggai Laut. Bahkan bagi desa kami Kokili Tuhan, dusun kami Perkasua, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan dan belas kasih Tuhan ada atas kami, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ada di pemerintahan. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku bangkitkan iman kami, mau teguhkan hati kami ya Bapa. Kami jadi berkat Tuhan melalui kehadiran kami hamba-hamba yang Tuhan taruh di pemerintahan. Kami berdoa Tuhan
Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dengan pergumulan Tuhan dengan berbagai bencana alam yang ada, kami percaya Tuhan Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, Engkau perisai kami Tuhan, Engkau penjaga kami, dan penjaga kami tidak terlelap. Itulah Yesus yang kami sembah, itulah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan. Ada Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu. Siapkan kita doa untuk jemaatnya malam hari ini. Setiap pergumulan yang saudara tahu yang sedang dialami oleh jemaatnya, mari kita doakan sama-sama. Kita serahkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sepanjang minggu yang ada, khususnya pada besok hari. Setiap saudara yang sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani, percayalah saudara telah dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya pada besok hari. Percayalah ada pengurapan Tuhan atasnya. Percayalah engkau yang ditentukan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi jemaat. Bangkitkan Roh-Mu, biarkan Roh Tuhan menyala-nyala atasnya. Percayalah bahwa besok ketika engkau melayani ada kuasa, ada urapan Tuhan mengalir. Percayalah setiap pujian, penyembahan, setiap doa-doa, setiap tarian, bahkan firman Tuhan yang dinyatakan itu penuh dengan kuasa. Percayalah bahwa ketika besok jemaat Tuhan datang, mereka hadir dengan hati yang haus, lapar akan Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan pada pelayanan besok. Percayalah bahwa besok bukan ibadah biasa, tapi besok adalah lawatan Tuhan dinyatakan. Ada hati yang ketemu dengan Tuhan, ada keluarga yang diubahkan, ada setiap pribadi yang dijamah, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang membawa jemaat-Mu ya Bapa. Kami bawa jemaat-Mu Tuhan. Saudara, kita dipercayakan Tuhan sebagai penilik-penilik jemaat. Maka apapun pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini Engkau sedang kerjakan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-Mu. Tuhan tahu engkau sedang bergumul. Bapak tahu engkau sedang berdoa untuk pelayanan, untuk pekerjaanmu. Bapak tahu keluhanmu. Tapi Bapak mau hari ini engkau punya hati tetap komitmen kepada Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Mari kita nyatakan kekudusannya Tuhan atas jemaatnya. Doa setiap belenggu Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu menyembah kudus, kudus Tuhan. Melepaskan kekudusan-Mu bergali, melepaskan kebenaran-Mu bergali. Ada lawatan Tuhan.
Tuhan, anugerah-Mu menjadi perisai bagi setiap kami, sehingga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasih Tuhan mereka mengalami sesuatu. Kami berdoa Tuhan, ada lawatan Allah terjadi bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ada pembaharuan bumi yang terjadi. Kami berdoa dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, mereka ketemu dengan Engkau ya Bapa. Seperti Sakeus ketemu dengan Engkau, seperti seorang perempuan pelacur ketemu dengan Engkau, seperti Paulus ketemu dengan Engkau, seperti Petrus ketemu dengan Engkau. Ada pemulihan, ada lawatan, karena kami percaya Tuhan, ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan, sehancur apapun kami, seburuk apapun kami tahu masih ada pemulihan, masih ada kelawatan, masih ada terobosan. Dan kami lepaskan Tuhan berkat kekuatan, berkat iman jadi bagian jemaat-Mu. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang marah sama Tuhan. Jemaat-Mu dibangkitkan ya Bapa. Mereka mengenal Tuhan secara benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima besok Tuhan pelayanan yang diberkati Tuhan. Kami terima malam hari ini Tuhan jemaat-Mu ya Bapa diurapi oleh Tuhan. Tuhan menjamah menjumpai pribadi lepas pribadi. Kami doa Tuhan, Engkau kirim jiwa-jiwa yang haus lapar akan Engkau Tuhan pada besok hari. Dan kami percaya Tuhan jemaat-Mu datang bersekutu bersama-sama. Dan kami tahu itu yang Tuhan kirim. Dan kami percaya kalau mereka datang artinya mereka mau dilawat oleh Tuhan. Dan kami tahu besok Tuhan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, setiap hamba-Hamba Tuhan yang melayani, kami tahu roh Tuhan ada pada kami untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan pembebasan, untuk merobohkan, untuk menghancurkan. Dan kami percaya Tuhan kuasa Tuhan terjadi, sehingga besok kami lihat lawatan. Diberkati setiap lagu-lagu yang telah dipilih, diberkati dengan kuasa dan urapan, diberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, worship leader, singer Tuhan, penari Tuhan. Setiap tarian mereka adalah doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan untuk jemaatnya. Setiap tarian mereka Tuhan adalah pengungkapan pengagungannya Tuhan. Permainan musik diurapi, ada alunan musik Daud ya Tuhan. Sehingga ketika mereka menyadari bahwa mereka diberkati, maka permainan musik juga diurapi Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus yang adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus, biar ini jadi makanan bagi setiap jemaat-Mu. Ini adalah roti Tuhan yang menyegarkan rohani kami, yang menyegarkan jiwa rohani kami Bapa. Kami rindu Tuhan jemaat-Mu ketika mereka pulang besok, mereka dilawat oleh Tuhan. Ada sesuatu yang baru mereka dapat dalam persekutuan pada besok bersama dengan Tuhan. Kami doa dari janin dalam kandungan sampai dengan yang sudah tua lanjut usia, yang tidak sempat hadir karena sakit. Tapi kami percaya dimanapun mereka berada terbaring, kami tahu Tuhan juga melawat mereka. Ketika pujian penyembahan kami dinaikkan Tuhan, maka suah dilawat oleh Tuhan. Kami doa bahkan yang tidak hadir pun kami percaya mereka dilawat dengan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, sungguh Tuhan hati-Mu yang kami dapat, karena kami percaya ketika kami alami hati Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Mungkin hari ini kami mengalami sesuatu yang buruk, tapi kalau kami mengerti hati Tuhan, kami tidak akan pernah marah dengan Tuhan. Kami akan tetap tinggal diam di kaki Tuhan seperti Yohanes, karena dia mengerti dia murid yang dikasihi Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu doa kami, doa kami. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sedang bersama-Ku berdaya. Mari jadikan ini sebagai doa-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, dimanapun Engkau berada bersama dengan keluarga, Engkau adalah pelayan yang ya Tuhan. Yes. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Teman-teman pelayan yang diberkati dikasihi oleh Tuhan,
Pulanglah dengan iman, dengan teguh. Pulanglah dengan roh yang menyala-nyala. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, cinta dan sayangnya Bapa di surga. Belas kasih, cinta dan sayangnya Yesus Kristus. Bahkan penyertaan yang sempurna, yang tanpa batas bersama dengan Allah Roh Kudus. Memelihara, menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ibadah selesai semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan.